Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan penggunaan must, have to, and should. Nah, meskipun tiga kata tersebut sama-sama merupakan acuan mengenai kewajiban atau tanggung jawab, tapi ingat, ada perbedaan yang signifikan pada penggunaannya. Nah, kalau kita terjemahkan atau mungkin kita sudah tahu arti ketiga kata ini dalam versi bahasa Indonesia, tapi kenapa ya harus ada pembedaan atau perbedaan dalam pembuatan kalimat dalam bahasa Inggris? Nah, kita lihat must memang artinya adalah harus, have to juga harus, sedangkan should adalah seharusnya. Nah, kalau should ini adalah sebuah anjuran nasihat kepada orang lain atau orang lain juga memberi nasihat kepada kita. Nah, di sini ketiga kata ini ada level atau tingkat lebih tinggi. Yang paling tinggi itu adalah must, harus mutlak kita kerjakan. Untuk lebih jelasnya, kita akan bahas satu persatu. Kita akan mulai dari kata have to. Nah, di sini have to yang dimana artinya harus digunakan untuk menunjukkan sebuah kewajiban atau tanggung jawab yang harus dipenuhi. Dalam arti have to juga menyatakan keharusan berdasarkan situasi atau keharusan yang berasal dari orang lain. Nah, di sini maksudnya kita mengerjakan atau mengharuskan pekerjaan tersebut, tetapi itu bukan dari diri kamu sendiri, melainkan dari atau keharusan dari orang lain. Semisal kalau orang tua kita menyuruh kita tidur, dan kita harus tidur, maka kita menggunakan have to karena itu berasal dari orang lain atau berdasarkan situasi. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh dari have to. Nah, yang pertama, we have to finish the assignments by the end of the month. Nah, di sini kita lihat kata have to dan the assignments. Nah, berarti assignments ini diberikan oleh orang lain supaya kita kerjakan. Betul ya? Jadi tugas yang kita dapat itu bukan dari kita, tapi ada tugas dari orang lain yang harus kita kerjakan. Let's say orang lain itu adalah guru atau orang tua kita yang memberikan tugas kepada kita. Maka kita menggunakan have to karena itu berdasarkan situasi atau berasal dari orang lain. Kita harus menyelesaikan tugas itu di akhir bulan. Harus selesai di akhir bulan. Ya, tapi itu berasal dari orang lain. Oke, sudah mulai paham ya? Let's see number 2. They have to pass the English test, said the teacher. Nah, di sini say the teacher berarti ada orang, let's say teacher ya, guru, untuk menyuruh kita itu atau mengharuskan kita supaya kita lulus ujian bahasa Inggris. Mereka harus lulus ujian bahasa Inggris. Kata guru. Oke, paham ya? Jadi ini sebuah keharusan yang berasal dari orang lain atau berdasarkan situasi. Oke, paham ya? Kita lihat lagi untuk penggunaan must. Nah, di sini nih must sama have to sama-sama harus, tapi yang lebih mutlak itu atau lebih wajib atau diwajibkan untuk dilakukan adalah must. Kita lihat ya. Must digunakan untuk menunjukkan sebuah kewajiban atau tanggung jawab yang sangat penting. Oke? Dan digunakan juga untuk menyatakan bahwa sesuatu yang diminta atau diwajibkan harus segera dilakukan. Jika tidak, akan ada konsekuensinya. Jadi dalam arti di sini keharusan atau must di penjelasan ini, kalau kita tidak melakukan hal tersebut, kita biasanya menerima konsekuensi atau bisa kita bilang mendapatkan hal buruk. Dan must ini biasanya berasal dari diri kita sendiri, bukan karena orang lain. Jadi kita melakukan hal tersebut itu berasal dari diri kita sendiri. Oke, nah kita lihat contohnya. You must turn off the lights before you leave the room. Oke, you must turn off the light. Nah, di sini kamu bisa lihat kata must. Nah, kenapa dia must? Kalau kita lama-lama menghidupkan lampu itu, berarti bisa jadi hal buruk atau hal yang tidak kita inginkan terjadi. Berarti mau tidak mau kita harus menggunakan must karena must ini adalah suatu keharusan atau mutlak harus dikerjakan.
Oke, paham ya? Jadi kata must di sini adalah berasal dari diri kamu sendiri untuk melakukannya. Oke, jikalau kita tidak mengerjakan hal tersebut, biasanya ada konsekuensi yang kamu terima. Oke, untuk lebih jelas nanti kita akan latihan soal. Nomor 2, contoh berikut. We must stop using plastic straws to save the environment. Nah, di sini kita kalau berpikir secara umum ya, bahwa kalau kita berhenti menggunakan sedotan plastik itu sudah menyelamatkan lingkungan kita. Betul ya? Jadi kalau kita tidak berhenti menggunakan itu kayak ya we don't need to stop it. Berarti kamu udah tahu konsekuensinya. Berarti akan terjadi lingkungan yang tidak bagus. Nah, ada konsekuensi yang kita terima atau hal buruk terjadi kepada kesehatan kita mungkin atau hal lain. Oke, paham ya? Jadi mas tadi berasal dari kita sendiri atau ini adalah sangat penting, mutlak harus dikerjakan, kalau tidak ada konsekuensinya. Oke, sudah mulai paham ya? Nah, kita lanjut ke bagian ketiga. Nah, kalau ini menurut saya sangat gampang ya. Karena secara umum atau kalau kita udah mengerti sedikit bahasa Inggris, maka kita udah paham penggunaan should dalam bahasa Inggris. Should ini memberikan saran atau nasihat kepada orang lain. Should ini juga digunakan untuk menyatakan bahwa sesuatu yang dicontohkan merupakan hal yang baik atau benar, meskipun orang yang menerima saran tersebut tidak harus melakukannya. Oke, dalam arti di sini teman-teman, kalau orang lain memberi kita saran, itu belum tentu kita kerjakan. Ya kan, belum tentu harus kita kerjakan. Semisal kamu harusnya pergi ke dokter karena kamu lagi sakit gigi. Nah, kamu mendengarkan nasihat atau saran dari temanmu, tapi belum tentu kamu itu harus melakukan saran dari dia. Itu tergantung kita, bisa kita lakukan, bisa tidak. Yang penting itu adalah saran dari dia. Sebaliknya juga kamu memberi saran kepada orang lain dan orang lain tersebut juga belum tentu harus melakukan saran dari kamu. Tetapi intinya saran dari kita atau orang lain itu adalah saran yang baik ataupun benar. Oke, contoh berikut. Nah, di sini we should save money for our future. Nah, di sini ada kata saran kita harus menyimpan banyak uang untuk masa depan kita. Ini hal baik ya. Tentunya ini hal baik untuk masa depan kita. Kalau kamu tidak harus melakukannya, it's okay. Ini hanya sebuah saran atau anjuran untuk kita lakukan untuk masa depan kita. Oke, yang kedua, you should eat more fruits and vegetables. Nah, di sini kita dianjurkan untuk makan buah-buahan dan sayuran untuk kesehatan kita. Oke, kalaupun kamu tidak mau sehat, silahkan untuk tidak melakukannya. Tapi ini sebuah anjuran yang benar dan yang baik. Oke, itulah penggunaan have to, must, and should. Untuk lebih jelasnya, mari kita latihan soal. Nah, kita perhatikan contoh soal yang pertama. You bla 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 complete the essay by Friday. Nah, di sini lihat kata di essay. Berarti ada essay yang harus kita lengkapi, yang harus kita selesaikan. Essay ini berarti diberikan oleh orang lain. Benar ya? Dan harus selesaikan di Friday ini. Berarti karena ini keharusan yang berdasarkan orang lain atau berdasarkan situation, maka kita menggunakan have to, must, or should. Yes, the answer is have to. You have to complete the essay by Friday. Ya, karena dari kalimat ini bisa kita analisis bahwa sesuatu yang kita kerjakan itu bukan dari diri kita sendiri, tapi ada hal atau orang lain yang menyuruh kita menyelesaikannya di hari Jumat. Oke, paham ya? Jadi kita menggunakan keharusan have to. Oke, next. Kita lihat nomor 2. I blah blah sleep or my mom is gonna hit me. Saya harus tidur. Kalau enggak, ibu saya akan mukul saya. Nah, di sini kita lihat berarti kamu tidur bukan karena dirimu sendiri. Kamu tidur itu karena kamu takut kalau ibu kamu akan memukul. Berarti ini kembali lagi orang lain yang mengharuskan kita mengerjakan atau melakukan hal tersebut. Maka the answer is have to, must, or should. Yes, good. The answer is have to. Okay, let's move on for number 3. I blah 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 sleep. Nah, ini memang kamu karena memang udah dari dirimu pengen tidur, berasal dari dirimu, berarti the answer is must. Oke, bedakan kalimat yang kedua dengan yang ketiga. Di sini kamu yang pengen banget tidur, udah mau tidur dan harus tidur, dan itu berasal dari dirimu sendiri. You have to answer by must. Oke, kita lihat nomor 4.
It's dangerous. You bla 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 go now. Perhatikan kata dangerous. Berarti kalau itu berbahaya, kalau kita tidak melakukannya, konsekuensinya apa? Ya kamu harus menerima bahwa hal buruk atau hal yang tidak kita inginkan terjadi. Karena sudah ada warning bahwa itu adalah berbahaya. Berarti kita menerima konsekuensi kalau kita tidak melakukannya. Betul ya? Maka jawaban yang paling tepat apa? Must, should, or have to? Yes, this is the answer. Must. Jelas ya, must ya, karena ada kata is dangerous, you must go now. Kalau tidak, ya kamu harus menerima konsekuensinya. Oke, sudah mulai paham ya teman-teman? Oke, to make sure bahwa kami itu sudah paham, coba silahkan jawab satu soal ini. Kalau kamu sudah paham, silahkan isi jawabannya. Oke, begitulah penjelasan dari have to, must, and should. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat.